Halo guys, jumpa lagi bersama saya Dionisia Susanandio, biasa dipanggil Susan. Saya berasal dari ND. Saya sekarang berada di semester 3 Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, NIM 2021-210140. Oke guys, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendapatan nasional. Oke, langsung saja kita masuk pada materi dan penjelasan tentang pendapatan nasional. Jadi secara umum pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode tertentu. Nah, di sini menjelaskan bahwa pendapatan nasional merupakan perhitungan jumlah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga keluarga di suatu negara dari berbagai faktor-faktor produksi dalam suatu periode tertentu atau dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan pendapatan nasional secara umum, di sini saya mengambil pendapat dari Arthur Cecil dari para ahli yang mengatakan bahwa pendapatan nasional adalah pendapatan objektif masyarakat di suatu negara, termasuk juga pendapatan luar negeri yang bisa diukur dalam bentuk tunai. Nah, di sini Arthur Cecil mengatakan bahwa pendapatan nasional adalah pendapatan objektif masyarakat dalam suatu negara, misalnya pendapatan objektif masyarakat di negara Indonesia, termasuk juga pendapatan luar negeri. Nah, di sini bisa mengetahui pendapatan di luar negeri atau di negara lain yang bisa diukur dalam bentuk tunai. Oke guys, setelah kita mendengarkan tentang penjelasan pendapatan nasional, baik secara umum maupun dari pendapat para ahli, sekarang kita harus belajar tentang jenis-jenis pendapatan nasional. Nah, di sini ada 2 jenis. Yang pertama, produk nasional neto adalah produk nasional bruto dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama 1 periode atau 1 tahun. Yang berikut produk domestik bruto. Produk domestik bruto adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Nah, setelah kita belajar tentang jenis-jenis pendapatan nasional, kita harus belajar apa sih manfaat dari pendapatan nasional tersebut. Jadi di sini ada 3 manfaat. Yang pertama, mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional, dan yang kedua, membandingkan kemajuan perekonomian antar negara, dan yang ketiga, mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Jadi yang pertama, mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu pendapatan nasional itu bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. Nah, di sini manfaatnya itu untuk membandingkan, misalnya membandingkan kemajuan perekonomian antara negara A dengan negara B. Dan yang ketiga, mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Jadi pendapatan nasional itu bermanfaat untuk mengetahui bagaimana sih perkembangan ekonomi di suatu negara, misalnya mengetahui perkembangan ekonomi di negara Indonesia ataupun di negara Malaysia. Nah, setelah kita mengetahui tentang manfaat dari pendapatan nasional, kita harus tahu apa sih tujuan dari pendapatan nasional itu. Jadi, pendapatan nasional bertujuan untuk menilai tingkat pertumbuhan perekonomian dan mengetahui nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam rakyat dalam kurun waktu setahun. Jadi pendapatan nasional itu bertujuan untuk menilai setiap pertumbuhan perekonomian di negara Indonesia misalnya. Dan yang kedua, menilai barang dan jasa yang dihasilkan rakyat dalam kurun waktu setahun. Jadi setiap barang dan jasa yang diproduksi atau yang dihasilkan oleh masyarakat, tujuan dari pendapatan nasional itu mengetahui nilai dari barang yang dihasilkan atau barang yang diproduksi itu seperti apa. Oke guys, setelah kita mengetahui tentang penjelasan dari pendapatan nasional, jenis-jenis, manfaat, dan tujuan, kita harus belajar apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama itu investasi, yang kedua permintaan dan
Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, investasi. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal. Dan yang kedua itu permintaan dan agregat. Permintaan dan agregat adalah jumlah seluruh komponen pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh sektor rumah tangga, pengeluaran untuk investasi, dan juga belanja pemerintah terhadap barang dan jasa domestik. Yang ketiga, konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah bagian pendapatan yang dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi. Sedangkan tabungan dalam pendapatan adalah bagian pendapatan yang disimpan atau tidak dibelanjakan. Nah, yang berikut kita belajar tentang konsep pendapatan nasional. Yang pertama, pendapatan perseroan. Yang kedua, pendapatan nasional neto. Dan yang ketiga, pendapatan siap dibelanjakan. Pendapatan perseroan adalah jumlah pendapatan yang diterima setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Yang berikut pendapatan nasional neto. Jadi pendapatan nasional neto itu sendiri merupakan pendapatan atas faktor produksi milik produk Indonesia yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik produk asing yang diperoleh di Indonesia. Yang ketiga, pendapatan siap dibelanjakan. Pendapatan siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan dalam membeli barang dan jasa konsumsi. Setelah kita mengetahui tentang konsep pendapatan nasional, kita perlu belajar tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Di sini metodenya ada dua. Yang pertama, pendekatan pendapatan nasional, dan yang kedua, pendekatan produksi. Yang pertama, pendekatan pendapatan nasional adalah jenis pendekatan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Yang kedua, pendekatan produksi. Pendekatan produksi adalah cara menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara, dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Yang berikut kita belajar tentang komponen pendapatan nasional. Komponen pendapatan nasional di sini ada 3. Yang pertama gaji kerja, yang kedua pendapatan sewa, dan yang ketiga itu bunga neto. Nah, setelah kita belajar tentang pengertian pendapatan nasional, jenis-jenis pendapatan nasional, tujuan dan juga manfaat pendapatan nasional, kita juga perlu tahu apa saja dampak-dampak dari pendapatan nasional. Di sini dampaknya ada 2. Yang pertama dampak positif, yaitu pajak dan subsidi akan menurunkan tingkat produktivitas perekonomian. Yang kedua itu dampak negatif, yaitu pembangunan tiap daerah tidak merata dan pertumbuhan penduduk tinggi sehingga menyebabkan penurunan pendapatan. Oke guys, setelah kita mendengarkan tentang penjelasan dari pendapatan nasional, di sini saya mengambil salah satu contoh dari pendapatan nasional. Salah satu contohnya ialah subsidi, di mana subsidi atau bantuan diberikan kepada golongan yang kurang mampu menggunakan dana dari pendapatan negara, baik pajak maupun non-pajak, untuk meringankan biaya kebutuhan hidup sehari-hari. Contoh subsidi bahan bakar minyak. Oke, terima kasih kepada penonton di rumah yang setia menonton video ini dan juga mendengarkan penjelasan tentang pendapatan nasional dari saya. Saya rasa materi